Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. Perkenalkan nama saya Dinda Wiramute. Di sini saya ingin membuat video penjelasan project ini video debugging dan microcode SAP 1 saya. Yang di sini terdapat tiga soal. Yang pertama itu untuk membuat microcode SAP 1 sesuai dengan buku dan penjelasan yang ada di kelas, atau mungkin saya mendapatkan referensi dari video link itu, Bapak. Selanjutnya microcode itu dimasukkan ke ROM yang ada di control unit SAP1 yang ada pada rangkaian control unit pada rangkaian utamanya itu SAP. Jadi di sini saya juga sudah membuat microcode SAP1-nya, Pak, pada bagian ini. Jadi pada bagian microcode ini terdapat 5 fungsi utama atau 5 instruksi, yaitu hold, load A, add, sub, dan out. Yang dimana masing-masing instruksi ini memiliki nilainya masing-masing. Misal ini hold, dia makro atau nilai yang bisa memanggilnya itu ketika dia bernilai 111 atau dalam hexa itu kita tulis F. Selanjutnya ada load A ketika dia bernilai 0 dia akan terpanggil, ada add atau penjumlahan ketika bernilai 1, sub ketika dia bernilai 2. Nah, ini yang ada di sini dia dalam format biner, tapi saya sebutkan dalam format desimal. Dan out itu ketika dia bernilai 3, sehingga nanti ketika misal kita menekan atau membuat instruksi 3, dia bakal menampilkan pesan. Jadi di sini pada microcode ini terdapat juga 16 instruksi atau 16 sinyal yang berbeda yang masing-masing itu di blok atau disatukan dalam 4 bit sehingga nanti dia bakal dalam bisa diubah menjadi bentuk hexa. Jadi 16 sinyal ini adalah 16 sinyal yang bakal bertemu di control unit yang ada di sini. Jadi di control unit ini dia mendapatkan input dari 16 sinyal yang tadi dimaksud. Sehingga nanti rangkaian itu tahu apa yang akan dilakukan atau instruksi yang akan dijalankan. Oke, lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan dikolomkan menjadi 4 gini, dan akan diubah menjadi hexadesimal. Dapat lihat di microcode ini, saya sudah mengubah hampir sama warnanya. Ketika misalnya yang paling kiri ini, maka dia menjadi hexadesimal yang pertama, yang warna hijau hexadesimal kedua, warna orange satu kuning ini menjadi hexadesimal ketiga, dan warna biru ini hexadesimal keempat. Jadi ketika dia bernilai 0,110, ya itu kan representasi binar menuju hexa, berarti itu kan sekitar 6. Begitu juga kayak di sini 0,0000 itu ya berarti 0, misal ini di sini 0,001 itu ya dia 1, dan selanjutnya misal di sini 0,100 ya, dia bernilai 4. Begitu seterusnya. Nah, dari mana kita bisa dapatkan nilai satu apapun 0 ini? Jadi ketika instruksi atau function itu dipanggil, dia bakal ngeset dirinya menjadi 1. Dan ketika tidak, dia ya tidak akan di-set jadi 1 atau dia di-set jadi 0. Jadi ketika dia CP-nya bernilai 0 itu ya CP yang lain itu rata-rata 0. Dan ketika EP-nya di sini 1, yang EP yang lain itu 0. Dan begitu terus selanjutnya. Jadi dia nggak bakal nabrak gitu sih. Dan itu dia berganti-gantian. Jadi di sini ketika 1 0 0 0 yang di 001 0 0 0 dan seterusnya yang mungkin agak sedikit panjang kalau saya harus menjelaskan secara detail karena keterbatasan waktu. Saya mungkin bisa skip bagian ini dulu, Pak. Oke, selanjutnya sesuai instruksi yang kedua yaitu memasukkan microcode ke dalam ROM yang ada di control unit SAP1. Oke, pada penugasan ini juga sudah saya masukkan nilainya di sini. Oke, pada bagian ini udah saya masukkan semua nilainya mulai dari 0006 yang sesuai. Jadi kita mengisinya itu kan 4 bit. 4 bit itu dalam bentuk hexa semua. Jadi kita isi sesuai dengan um, nilai hexa yang dari bit keempat atau bit hexa 4. Jadi ketika dia 0006 saya masukkan di sini, ketika dia 0001 saya masukkan dan 0018 seterusnya sampai dia bernilai 00000. Dan saya masukkan kedua semua ya, Pak. Oke, mungkin untuk penjelasan nomor satu saya rasa cukup, Pak. Mungkin bisa saya langsung ke penjelasan nomor dua. Nomor dua ini diminta untuk debugging rangkaian SAP yang sudah selesai tadi dengan memasukkan program-program user yang akan terakhir dalam datapad. Ada diminta untuk berbeda dengan video yang sudah diajarkan. Serta diminta juga ada perhitungan sub yang dimana nilainya itu dikurangi atau lebih kecil sehingga nanti hasilnya bakal minus. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi pada pengerjaan kali ini nilai instruksinya itu sudah saya set di ROM ini sendiri. Um, Mungkin sedikit penjelasan dari saya.
dari yang saya tangkap di ROM ini kan kita terdapat 2 bit ini Pak, terdapat 2 bit yang bisa diedit. Yang saya tangkap itu apabila dia ada di sebelah kiri, dia itu data yang ada di sebelah kiri itu misal data 0, berarti kan 0 sesuai dengan microcode ini, ketika dia 0 berarti dia memanggil fungsi load A. Nah, nilai dari yang sebelah kiri itu dia bakal jadi instruksi, dan yang sebelah kanan itu akan menjadi alamat targetnya. Dan misal ketika alamat ke-9 ini, katakanlah misal di sini, misal ini kan 02. Ketika dia menuju alamat ke-9, 02, nilai 0 itu dia tidak terbaca sebagai instruksi, tapi kebaca murni sebagai data. Jadi ketika dia ditunjuk ke alamat ke-9, apapun data yang ada di situ dia tidak terbaca sebagai instruksi satupun. Melainkan dua-duanya adalah data yang harus dimasukkan ke sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Oke, selanjutnya setelah 09 dia ada 18 yaitu untuk add pada alamat ke-8, ada nilai 2 yaitu sub pengurangan dari nilai A nanti, yang A itu kan berarti nilai 10, terus nanti ada 3A itu yaitu mengeluarkan outputnya serta FF atau hold, FF yang direpresentasikan dengan hold yang berarti rangkaiannya sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk awal ini, mungkin bisa langsung ke implementasi pada rangkaian. Jadi pertama-tama kan sesuai instruksi yang sudah saya buat tadi, saya sudah masukkan 09, 18, 2A, 3A, FF. Jadi di sini hanya terbatas ada 4 atau 5 instruksi. Ada 5 deh. 1, 2, 3, 4 ya, ada 5 instruksi. Jadi di sini ada juga program counter yang di mana nanti program counter ini akan berfungsi untuk menghitung udah instruksi keberapa, dan mar ini yang berfungsi untuk menunjuk sekarang dia ada di alamat keberapa. Mungkin bisa kita mulai saja langsung. Oke, di sini pertama clock yang pertama untuk mengaktifkan rangkaian. Karena instruksi pertama 09, berarti nanti dia akan melakukan instruksi seperti ini, LDA atau load A menambahkan nilai ke register A pada alamat ke-9. Di sini bisa dihitung 2, 3, 4. Dia akan nanti mendarat di nilai 05. Jadi nanti nilai 5 ini akan ditambahkan di register A. Oke, bisa kita coba. Oke. Oke, di sini dia berpindah dan betul dia berpindah ke yang ROM pada alamat ke 9 yang bernilai 5. Jadi selanjutnya kita jalankan lagi dan nilai 5 itu sudah ke add di register A. Selanjutnya kalau kita clock lagi dia bakal kembali ke alamat selanjutnya. Setelah alamat pertama atau alamat ke 0 dia bakal lanjut ke alamat selanjutnya yang menyimpan nilai itu 18. Sesuai yang saya jelaskan tadi, saat yang di sebelah kiri itu dia akan membaca sebagai instruksi dan yang sebelah kanan itu akan menunjuk sebagai alamat. Karena satu itu adalah add, maka nanti dia akan nge-add untuk nilai yang ada di alamat 8 atau 2. Jadi nanti dia akan menjumlah 5 dengan 2. 5 tambah 2 sama dengan 7, berarti nanti hasil akhir dari register A ini dia akan bernilai 7. Kita coba, Pak. Oke, di sini dia dijalankan. Oke, dia sudah berpindah dan sekali lagi. Nah, di register A nilainya sudah di add 2, jadi sehingga sekarang nilai pada register A itu sudah bernilai 7. Oke, lanjut untuk instruksi selanjutnya. Kembali ke alamat ketiga, lanjut, mungkin di alamat ketiga ini kan dia ada nilai atau data 2A. Yang kayak saya jelaskan tadi, sebelah kiri adalah instruksi dan sebelah kanan adalah alamat selanjutnya. Dan nilai 2 itu sesuai microcode, nanti dia bakal sub atau pengurangan. Dan bisa dilihat di sini alamat A itu adalah alamat ke-10 sesuai hexa diubah menjadi nilai alamat. Nanti dia akan dikurangi dengan 9. Ini sesuai dengan permintaan soal di mana nilai pengurang itu harus lebih kecil daripada nilai yang nilai yang dikurang itu harus lebih kecil daripada nilai kurang, sehingga nanti hasilnya bakal lebih kecil atau minus. Jadi sesuai perhitungan nanti 7 dikurangin 9 itu sesuai kalau dalam desimal itu bakal bernilai minus 2, cuma nanti di sini dia bakal ditampilkan dalam bentuk heksa karena di sini kan pengurang heksa. Jadi sebelum saya lanjut, di sini saya sudah buat hitungan. Jadi nanti kan yang dikurangin variabel pertama itu nilainya 7 akan dikurangi dengan 9. Kita ubah dulu menjadi nilai heksa ataupun binar. Jadi dia bisa nilai 7 itu 0111 dan nilai 9 itu 1001. Jadi dalam binar itu kan tidak ada pengurangan, yang melainkan hanya ada penjumlahan yang di komplement. Jadi ini kita ubah jadi first complement jadi 0110 dengan cara mengubah bit 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Lalu kita ubah menjadi second complement dengan cara mengubahnya dan menambahnya dengan 1 bit di bit paling ujung. Sehingga nanti nilainya adalah 0111. Ini 0111 ini sudah merepresentasikan nilai dari minus 9.
Jadi ketika dijumlahkan 0111 tambah 0111 juga, dia akan mendapatkan hasil akhir itu 1110. Dan dalam heksa itu nilai 1110 itu adalah E. Karena dalam heksa kan dia basis 16. Berarti nanti pada register A ini dia bakal menghasilkan input E. Nah, pasti ada nilai E. Tapi karena yang dalam hexa nanti bakal ada F di sebelah kiri karena dia kan di set height. Jadi nanti nilai yang harusnya 0 itu dia malah menjadi 1 dan yang 4 bit pertama doang yang berpengaruh. Sementara bit yang di sebelah kanan itu dia bakal tetap E. Jadi bisa dilihat di sini, bisa kita jalankan. Misalnya kita jalankan, oke dia udah masuk ke alamat ke 10, 2A, AC 10, dan 9, dan sekarang 7 akan dikurangi dengan 9. Dan kita lihat outputnya. Nah, pada register A ini dia udah berhasil dikurangkan, sehingga mendapatkan nilai yang tersimpan di register A itu FE, ataupun minus 2. Bisa dibilang minus 2 karena sesuai perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya, setelah ini ada instruksi selanjutnya. Kita kembali dan sudah masuk ke instruksi keempat di alamat ketiga. Ini dihitung secara biner alamatnya. Oke, lanjut. Di alamat ketiga ini, 3 adalah menunjukkan atau out. Dia akan menghasilkan output yang nanti bisa kita lihat hasilnya di segmen ini. Jadi kita lanjutkan aja. Dan di sini A-nya itu tidak menunjukkan alamat mana-mana, tapi cuma murni data doang. Sebenarnya kalau dibuat 30 juga bisa, cuman di sini saya buat 3A. Sekarang kita jalankan. Oke. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi nilai yang kesimpan di register A tadi ini, dia bakal keset atau bakal ditampilkan pada server segmen yang ada di sini. Sehingga server segmen yang ada di sini dia menampilkan nilai yang ada di register A yaitu FA. Terus kita lanjut ke instruksi selanjutnya yaitu instruksi FF. Sebentar lagi kita akan masuk ke instruksi FF yang dimana FF itu adalah halt atau bisa diartikan akhir dari instruksi di mana instruksinya kalau udah masuk sini ya bakal nge-end atau selesai. Jadi programnya nggak bakal berjalan lagi. Selanjutnya kita clock lagi dan ini dia. Nah, pada bagian ini function halt itu sudah terpanggil dan sudah berhasil dijalankan yang ditandai dengan semua rangkaian itu berwarna merah dan tidak bisa dilanjut lagi kompilasi data meskipun kita clock berapa kali. Jadi secara sederhana FF itu adalah batas mau sampai berapa kali kita ngekompil. Pada kesempatan kali ini saya melakukan hanya sampai PC5 atau instruksi kelima dengan penggunaan alamat sebanyak 4 dalam binar atau 5 dalam desimal. Mungkin sudah itu semua yang sudah saya jelaskan. Sekian video saya Pak, jika terdapat kesalahan kata ataupun penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.